Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi, Wakil Ketua Kadin Jawa Barat untuk bidang pengembangan usaha berbasis teknologi terapan. Juga Ketua Pokja Vokasi di Kadin Jawa Barat, juga menggagas Komite Vokasi Daerah di Jawa Barat. Ya, kalau kami melihatnya riset itu ada riset hulu ya, riset basic research, atau yang kedua adalah applied research. Nah, basic research ini sebenarnya tugasnya pemerintah karena perlu dana besar, perlu kekuatan besar dan peneliti yang cukup. Nah, misalnya riset hulu ini kita belum ada di bahan pangan, di bahan obat, di bahan elektronika dan bahan logam mesin. Nah, ini perlu kuat di pemerintah. Kami di industri mengurusi komersialisasi, hilirisasi. Nah, itu adalah riset terapan yang berguna dari alat-alat atau produk apapun yang manfaat untuk kita. Nah, itu sangat penting buat kita. Riset terapan itu menjadikan kita punya kemampuan untuk nantinya inovasi, untuk komersialisasi, dan membangun industri dalam negeri. Sehingga hal itu vocally important ya. Gitu. Ya, jadi kalau di perusahaan besar umumnya ada bagian applied ya, umumnya ya. Biasanya perusahaan melakukan itu untuk product development, untuk mengembangkan suatu produk baru, penggunaan baru. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang sukmawan pasti melakukan riset terapan ya, untuk terutama di product development. Tapi riset hulu jarang. Kecuali kayak Samsung, kayak LG yang sangat kuat, pasti mereka mengembangkan industri chip ya, elektronik misalkan, itu pasti di hulunya. Jadi selama ini kami di Rudi melakukan, hanya kalau perguruan tinggi ya mungkin belum cukup banyak yang terlibat pada riset terapan. Nah, skim pemerintah yang ada kan inovasi. Padahal menurut kami inovasi bisa kalau sudah ada produknya, ya, ada terapannya, baru bisa inovasi. Ya. Ya, hal ini saya kira bagus ya, karena kami melihat memang kalau akademik, perguruan tinggi yang akademik itu harusnya bergerak di riset yang lebih saintifik, ya, di hulu. Saya kira itu mereka harus ditugaskan. Kayak misalnya ITB, masa dulu saya ada pusat riset untuk mikroelektronik, mengembangkan bahan untuk elektronik chips. IPB mikrobiologi, misalnya UI untuk medis. Nah, itu adalah perguruan tinggi negeri. Nah, Politeknik, saya kira Politeknik sekolah vokasi memang betul, memang benar sekali ya, harus ke arah yang applied, yang terapannya, yang mengembangkan suatu produk, menjadikan suatu produk bisa dikomersial, dihilirisasi. Nah, sehingga kalau ini ada, kami di industri sangat menyambut baik, sehingga untuk produk development kita bisa menyerahkan ke PT PPV, ke Politeknik ya, instead of kita sendiri, itu bisa dilakukan. Nah, itu sangat baik saya kira. Saya kira ini terobosan yang harus kami apresiasi, itu hal yang bagus lah. Ya, kalau kami melihat masih banyak masalah ya, masih banyak masalah. Pertama memang bagaimana role PT PBV harus diarahkan ya, membuat produk apa, kekuatan mana. Sebab kalau kami melihat masih free competition kan gitu ya. Kalau menurut kami akan lebih baik khusus memang kayak PEN Surabaya untuk keahlian elektronik, Polman untuk keahlian manufaktur logam mesin, Polban misalnya TIK dan AC ya. Politeknik Bali misalnya untuk tourism ya. Jadi harus kekhasan. Kalau kekhasan ini ada, industri yang kita link match kan ya, itu akan mudah ya. Kami di Kadin kan mendorong itu. Cuma kan misalnya kita ingin alat-alat kesehatan, siapa yang berminat ya, alat-alat mesin, siapa yang berminat. Nah, ini perlu diperkuat ya. Jadi temuan kita banyak. Satu, sepertinya Politeknik PTP ini masih perlu memperluas itu tadi ya, pergaulan harus banyak. Sehingga mengenal masalah. Sebab tidak mungkin riset terapan itu terjadi kalau kita tidak menemukan masalah, Mbak. Kalau masalahnya kita nggak tahu gimana menyelesaikan. Nah, masalah itu bisa kalau kawan-kawan di Politeknik turun ke bawah ya, melihat di rumah sakit, melihat di industri, di pertanian, misalnya Bapak ini pertanian. Jadi menemukan masalah. Setelah menemukan salah, mengembangkan apa yang mau dibuat. Nah, mengajak kita, kami akan membantu memproduksinya, kan gitu ya. Nah, setelah itu tentu kalau bagus, bisa komersial, kita malah bisa invest ya. Kami berharap sebenarnya ke sana. Tapi memang itu masih bermasalah ya. Artinya perlu memperluas ada suatu wadah di mana kita sering bertemu. Saya kira itu satu penting. Kedua,
Mungkin ada juga yang harus di penugasan khusus ya. Kayak yang besar itu ditugasi khusus. Ketiga, nah itu ketertarikan kawan-kawan di Politeknik mendorong riset yang memang cukup melelahkan, cukup sulit sedikit, tapi hasilnya ada ya. Saya lihat kebanyakan kawan-kawan di PTBH masih terbawa kultur akademik, meneliti untuk meneliti gitu ya, menjadi konsep, padahal kita butuhkan real, komersial. Nah, itu ketiga. Keempat, nah itu mungkin masalah penghargaan ya, penghargaan peneliti ini rewardnya mungkin tidak harus tapi suatu karya yang bagus dihargai, sehingga mereka tidak tertarik untuk hanya jurnal ya. Kita kan jurnal bagus, tapi mestinya bukan lebih dari itu yang kita harapkan. Nah kelima, ya mengenali kita, jadi kita bisa bersinergi lebih baik. Nah itu yang masih memang perlu diperkuat. PTV punya orang-orang pintar, saya lihat ya, punya orang-orang pintar, sekolahannya tinggi ya, dan punya struktur berpikir yang logis ya. Tapi jam terbang dan mengenali masalah, kemudian terlibat dalam product development ya, mengetahui sistem engineering design dan menghitung bisnis masih belum ya. Kalau kami kan biasa hidup dengan semua keterbatasan ya, untuk mendesain sesuatu dengan dana terbatas menghasilkan sesuatu untuk dijual. Kami pengusaha kan memang usaha dengan modal minimal menghasilkan maksimal, kan itu ya. Nah ini kita perlu berkenalan dengan teman PTV supaya kita ajari ilmu begini, ilmu kepepet ya, sehingga mereka lebih kuat. Nah, ini menurut saya, misalnya dana itu menurut kami besar ya. Dari dana itu kita bisa buat USG yang harganya 200 juta ya. Kita bisa buat mesin yang harganya 250. Saya tantang waktu itu. Kita berikan banyak list, cuma sayangnya belum banyak ya yang tertantang dengan apa yang kita tawarkan. Yang kami lihat potensi pasarnya ada, dan ada investor yang tertarik untuk invest ya. Nah, saya kira di sini masalah silaturahmi harus berkuat ya, dan mereka mungkin harus magang ke kami, kita masukkan ke permagangan industri. Kami pun bisa masuk ke mereka mengarahkan mungkin dalam R&D harus begini ya, sehingga kalau itu lama pasti terjadi. Kalau itu kami percaya, kita ngapain harus nyewa orang lain produk development, udah aja dipindahkan ke Politeknik. Gitu. Kita bangsa yang hebat ya, pendapatan rendah tapi belinya luar biasa ya. Kadin kita berkepentingan menguatkan industri nasional supaya tumbuh. Hanya dengan industri yang kuat, saya lihat itu negara kita kuat ya. Dan dasarnya vokasi. Contoh ya Jerman, Jepang, Australia, semuanya vokasinya kuat, industrinya tumbuh. Jadi vokasi adalah skill bekerja di industri, sehingga perlu banyak insentif yang besar. Saya melihat masih terlalu kecil, ya. Menurut saya masih harusnya porsi terbesar di situ. Kalau itu betul bagus, pasti bagus, ya. Kadin mendorong Komite Vokasi Nasional, karena tidak mungkin diselesaikan oleh Dikbud. Kami di daerah, saya menggagas Komite Vokasi Daerah, karena harus bekerja sama antara Dikbud, Disperindag, Disnaker, UMKM, Bapeda, Bapenas, Kadin, dan asosiasi. Kalau 7 ini berjalan, beres. Kenapa? Dikbud itu menghasilkan lulusan. Keterampilan ilmunya oleh Dikbud. Pelatihannya Disnaker banyak. Arah industrinya Disperindag, ya, yang memakai kami di Kadin. Perencananya Bapenas atau Bapeda, kan gitu ya. Menghasilkan wirausaha UMKM, ada dana. Tapi kami melihat, karena saya sering menjadi narasumber di banyak kementerian dan bicara banyak, dari Kominfo, Kemenperin, sekarang di Dikbud, sendiri-sendiri, kita ini bangga dengan roadmap sendiri. Saya sering mengkritik roadmap ini kalau dengan dijalankan, dipadukan, nggak nyambung. Gitu kan? Nah, ini yang masalah. Kalau roadmap-nya Bapenas, Bapeda itu nyambung, yang mereka yang mengontrol, bagus. Roadmap-nya Dikbud bagus, Disperindag bagus, Disnaker bagus, tapi tidak sambung. Contoh ya, pelatihan di Disnaker ini banyak. Mereka bertanya ke saya, tapi kok yang kami terima efektivitasnya hanya 25-30%. Artinya banyak pelatihan nggak kebutuhan industri. Ya karena nggak pernah bertanya. Kalau kita nyambungkan kan bagus ya. Jadi itu kira-kira Mbak. Jadi ada masalah insentif, penghargaan pada peneliti yang lebih baik, kemudian bagaimana organisasinya, bagaimana sinkronisasi, ya, bagaimana mindset orang itu diubah, dan terakhir adalah kebanggaan kita masyarakat ya terhadap produk dalam negeri. Ya, ini harus kita dorong. Kita dulu punya Bung Karno berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tapi yang menjalankan India, Swadesi, ya, menjalankan Turki, melakukan Iran, melakukan Vietnam, melakukan. Kita tidak, ya. Jadi Kadin berkepentingan dan mendukung penuh ini. Meskipun saya kadang-kadang suka mengkritik itu karena sayang. Betul-betul karena sayang, karena masalah bangsa ya. Kita harus menjadi kekuatan di negeri sendiri, kemampuan kita ada. Kalau tidak,
ya kita akan impor terus, ya. Saya setuju kali kalau vokasinya kuat, bangsanya kuat, betul. Tapi perlu effort dari semua pihak yang sungguh-sungguh serius gitu ya. Tidak bisa hanya kita ramai-ramai merasa masalah selesai. Tidak, ini masalahnya banyak dan perlu kerja keras. Sehingga kami mendorong di daerah-daerah, komite vokasi daerah kabupaten, komite vokasi wilayah di provinsi, dan komite vokasi nasional. 7 tadi harus sinergi. Tanpa itu sulit ya. Insya Allah saya yakin, saya kira sudah ada upaya-upaya baik dari Ditjen Vokasi ya, saya kira hal baik yang harus didukung. Tapi kami akan terus memberikan masukan supaya arahnya betul dan efektif, efisien, dan hasilnya baik. Ya, terima kasih.